Halo semuanya, perkenalkan nama saya Axel Vincentia dari kelas 12.1 yang hari ini akan membahas lebih dalam mengenai kristalografi sinar X. Secara umum, kita mengenal kristalografi sinar X adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan struktur 3 dimensi atom dan molekul dalam bahan kristal dengan memanfaatkan difraksi sinar X. Teknik ini bekerja dengan menembakkan sinar X ke kristal dan menganalisis pola difraksi yang dihasilkan untuk mengetahui susunan atom dalam material tersebut. Dalam penerapannya terdapat beberapa tahap mekanisme. Tahap pertama itu adalah persiapan sampel. Nah, sebelum analisis dilakukan, sampel harus dalam bentuk kristal berkualitas tinggi dan langkah-langkahnya terdapat yang meliputi kristalisasi sampel. Kemudian, sampel yang akan dianalisis harus berbentuk kristal murni. Karena struktur kristal yang baik akan memberikan pola difraksi yang jelas. Lalu, proses kristalisasi itu juga memiliki beberapa metode, di mana yang pertama itu ada metode penguapan larutan, metode difusi uap, metode freezing. Kemudian adalah seleksi kristal. Nah, tidak semua kristal itu cocok untuk dianalisis terhadap sinar X. Kristal yang cocok untuk sinar X itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu memiliki ukuran yang cukup besar, idealnya itu sekitar 50-300 nanometer, kemudian memiliki struktur yang seragam dan tidak retak, dan juga memiliki tingkat kejernihan yang cukup agar tidak menyerap sinar X secara berlebihan. Setelah tahap persiapan sampel, dilanjutkan dengan iradiasi dengan sinar X. Setelah kristal siap, sampel akan ditempatkan dalam difraktometer sinar X, lalu disinari dengan berkas sinar X. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Nah, yang pertama itu adalah sumber sinar X-nya. Nah, jadi sumber sinar X itu harus berasal dari tabung sinar X atau sumber sinkroton yang menghasilkan radiasi dengan panjang gelombang tertentu yang biasanya itu 0,1 sampai 0,2 nanometer. Hal ini dipilih agar sesuai dengan jarak antar atom dalam kristal. Yang kedua adalah interaksi sinar X dengan kristal. Karena ketika sinar X mengenai kristal, sebagian besar akan diserap, tetapi akan sebagian besarnya tersebar dan mengalami difraksi oleh atom-atom dalam kristal. Nah, difraksi yang terjadi ini memiliki panjang gelombang yang sebanding dengan jarak antar atom dan kristal. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembentukan pola difraksi. Ketika sinar X mengalami difraksi, ia akan melibatkan pola unik yang terdiri dari titik terang dan titik gelap. Dan tahapan ini melibatkan deteksi pola difraksi. Karena sinar X yang mengalami difraksi akan ditangkap oleh detektor. Nah, detektor ini bisa berupa film fotografi, detektor CCD, ataupun sensor berbasis sinar X modern. Kemudian adalah prinsip Bragg dalam difraksi sinar X. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, difraksi sinar X ini mengikuti persamaan Bragg. Kemudian, persamaan ini menunjukkan bahwa sinar X akan mengalami difraksi pada sudut tertentu bergantung pada jarak antar atom dalam kristal. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data difraksi. Setelah pola difraksi diperoleh, tahap selanjutnya adalah menganalisis data untuk menentukan struktur kristalnya. Nah, jadi dalam tahap ini tuh terdapat dua bagian lagi, yaitu transformasi Fourier, di mana data pola fraksi dikonversi menjadi peta densitas elektron menggunakan transformasi Fourier. Peta ini menunjukkan distribusi elektron dalam kristal yang digunakan untuk menunjukkan posisi setiap atom dalam molekul. Kemudian ada model struktur 3D. Jadi setelah data difraksi dianalisis, ilmuwan dapat menyusun model 3 dimensi dari molekul atau material yang sedang diteliti. Model ini digunakan untuk memahami interaksi antar atom, sifat material, dan bahkan untuk merancang obat dalam penelitian farmasi. Kemudian ada tahap terakhir, yaitu validasi dan interpretasi hasil. Nah, jadi setelah struktur kristal diperoleh, hasilnya harus divalidasi dengan cara refinement, yaitu penyempurnaan model. Jadi model struktur diperbaiki dengan cara menyesuaikan posisi atom hingga hasil simulasi difraksi sesuai dengan data eksperimennya. Kemudian, konsistensi dengan data eksperimen lain. Jadi struktur yang diperoleh dibandingkan dengan data dari metode lain seperti spektroskopi, NMR, atau mikroskop elektron untuk memastikan akurasinya. Kemudian kita akan membahas mengenai keuntungan dari kristalografi sinar X. Nah, yang pertama itu adalah akurasinya yang tinggi dalam penentuan struktur atom. Kristalografi sinar X mampu memberikan crystal scale atomik, artinya posisi setiap atom dalam suatu molekul dapat ditentukan dengan sangat presisi, hingga skala Armstrong yaitu 10⁻⁻10 meter. Ini memungkinkan pemahaman interaksi atom-atom dalam suatu senyawa yang sangat penting dalam bidang kimia dan biologi.
Kemudian keuntungan berikutnya adalah metode non-destruktif, di mana banyak kasus teknik ini tidak merusak sampel sehingga bahan yang dianalisis tetap dalam kondisi aslinya setelah proses pengukuran. Hal ini berbeda dengan metode-metode yang lainnya yang terkadang memerlukan modifikasi atau penghancuran sampelnya. Selanjutnya, keuntungan berikutnya itu adalah penting dalam ilmu biologi dan farmasi. Nah, jadi kristalografi ini memungkinkan ilmuwan untuk menentukan struktur protein, enzim, dan DNA yang sangat penting dalam penelitian biomedis dan desain obat. Contohnya seperti pemecahan struktur DNA oleh Watson dan Crick yang berkontribusi besar dalam kemajuan ilmu genetika. Kemudian, digunakannya dalam pengembangan material baru. Nah, jadi teknik ini sangat berguna dalam rekayasa material dan pengembangan bahan baru seperti baterai dengan performa yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, kemudian semikonduktor untuk perangkat elektronik, kemudian material superkonduktor untuk aplikasi teknologi tinggi. Namun, tidak semua tentang keuntungan, pasti ada juga risiko yang kita ambil ketika menggunakan kristalografi sinar X. Risiko yang pertama itu adalah risiko kontaminasi dan kesalahan eksperimental. Yang pertama adalah kontaminasi sampel, di mana jika sampel tidak benar-benar murni, kontaminasi dapat menyebabkan pola difraksi yang salah dan hasil yang tidak akurat. Yang kedua adalah kesalahan dalam pemilihan kristal. Jika kristal yang digunakan memiliki kecacatan, pola difraksi yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Ini bisa menyebabkan model struktur yang salah yang berakibat pada kesimpulan ilmiah yang salah juga. Kemudian adalah risiko radiasi sinar X. Nah, terdapat paparan radiasi ionisasi, di mana sinar X adalah radiasi ionisasi yang dapat merusak sel dan DNA manusia, berpotensi menyebabkan mutasi genetik dan kanker jika paparan terjadi dalam jangka panjang dan intensitas tinggi. Oleh karena itu, penggunaan difraktometer sinar X harus dilakukan di ruangan tertutup dengan perlindungan radiasi yang memadai. Kemudian risiko pada operator, di mana paparan tidak sengaja dapat terjadi jika operator tidak menggunakan alat pelindung yang sesuai atau berada terlalu dekat dengan sumber sinar X. Kemudian yang terakhir adalah biaya tinggi dan peralatan kompleks. Nah, yang pertama itu adalah peralatan yang mahal. Difraktometer sinar X dan fasilitas sinkroton, yang lebih sering kita sebut dengan sumber sinar X berenergi tinggi. Sangat mahal pastinya, dengan harga yang mencapai jutaan dolar untuk fasilitas penelitian canggih. Selain biaya pembelian, juga terdapat pemeliharaan dan kalibrasi rutin yang juga tak murah dan juga diperlukan agar peralatan tetap bekerja dengan baik. Kemudian perlu ruang dan infrastruktur khusus. Jadi eksperimen ini membutuhkan ruang khusus dengan perlindungan radiasi dan pengaturan lingkungan yang stabil untuk mencegah gangguan pada pengukurannya. Sampailah pada penghujung penjelasan di mana terdapat kesimpulan bahwa kristalografi sinar X adalah teknik untuk menentukan struktur atom bahan kristalin dengan akurasi yang sangat tinggi. Banyak digunakan dalam bidang kimia, biologi, dan farmasi. Teknik ini berperan dalam desain obat dan pengembangan material. Meski mahal dan memiliki keterbatasan, kristalografi sinar X tetap menjadi alat utama dalam penelitian struktur molekul. Cukup sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata, terima kasih.